Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini bersyukur Tuhan kalau kami bisa beribadah dengan online hari ini. Karena percaya Tuhan, biar kekuatan-Mu Tuhan, sukacita melimpah buat setiap kami. Ya bersyukur Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kalau hari ini Tuhan, kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di hari yang penuh dengan sukacita Allah yang melimpah buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar Engkau Tuhan nyatakan Tuhan kuasa-Mu. Biar setiap kami Tuhan mendapat sesuatu yang baru. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Yes Tuhan, kami bersuka cita Tuhan karena Engkau Allah yang ada di tempat ini. Kami menerima Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Dapat tepuk tangan buat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yang bersyukur Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami gak perlu takut Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati apa? Karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan apa?
sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh, Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yo, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Yes Tuhan, bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Saya percaya Tuhan, siang hari ini Kau ingin nyatakan kuasa-Mu buat setiap kami mendapat kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah buat setiap kami. Saya bersyukur Tuhan, Kau sampai hari ini kami diberi kesehatan. Terima kasih. Kau terus Tuhan beracara buat setiap kami, karena kami rindu Tuhan, biar Engkau saja yang kami fokuskan. Kekuatan di jiwaku, yes. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejangan-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, rasakan kekuatan hadirat-Nya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
bersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu. Sekali lagi, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kami ingin setia mengiring-Mu sampai akhir hayat kami. Kami mau Tuhan, Kaulah jadi pusat kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Raja, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Ya. Saya merasakan ada di Bapak Ibu yang hari-hari ini khawatir, takut akan masa depan yang mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara merasa berat sekali. Hari ini Bapak katakan, jangan kau khawatir, jangan kau takut. Karena Bapa yang di surga, yaitu Bapa yang hidup, yang akan selalu menyertai, mencukupi, memberi masa depan yang penuh harapan. Karena Dia Bapa yang sangat baik. Percayalah Bapak, Ibu dan Saudara, Bapa di surga tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya.
yang mengasihi dia. Percayalah, hari ini dia Allah, dia Bapa yang sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang tetap. Yes Tuhan. Kau Bapa yang setia, takkan meninggalkan kami. Kau Allah yang besar, selalu bersama kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, yang selalu setia, dan tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, seperti-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang bersama kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Yo, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Yes Tuhan. Ya, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya, setiap kami mengikuti setiap rencana-Mu. Biar setiap kami Tuhan selalu memikirkan kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa siang hari ini, kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena Engkau yang selalu memimpin buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami siap Tuhan siang hari ini menerima kebenaran-Mu. Setiap kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Home Sweet Home. Artinya rumah dengan suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan di dalam rumah itu sangat diharapkan oleh semua orang, sangat dibutuhkan oleh semua orang.
apalagi saat pandemi seperti ini, di mana kegiatan belajar, bekerja, meeting dilakukan dari rumah. Suasana rumah yang menyenangkan bisa membuat seseorang betah di rumah. Kalau dia bekerja, sekolah, berkegiatan di luar rumah, pengen cepat-cepat pulang. Tetapi sebaliknya, suasana rumah yang tidak menyenangkan bisa membuat seseorang tidak betah di rumah. Dan akhirnya ia memilih keluar dari rumah. Orang Surabaya bilang, minggat. Ada banyak kasus di mana seseorang lebih senang pergi dan keluar serta berkegiatan di luar rumah seharian dan pulang ke rumah hanya untuk tidur alias istirahat, sehingga rumah tak ubahnya seperti sebuah penginapan. Ada juga kasus di mana anak-anak muda yang pengen cepat-cepat menikah dengan alasan karena tidak betah tinggal di rumah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar bagaimana membuat rumah menjadi tempat yang menyenangkan. Kita akan membaca bersama-sama kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dalam versi firman Allah yang hidup. Janganlah hanya berpura-pura mengasihi orang. Kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh, bencilah apa yang jahat, lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Ada 3 bentuk kasih yang sungguh-sungguh yang akan berkontribusi pada terciptanya suasana rumah yang menyenangkan. Yang pertama bernama penerimaan. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, suasana rumah yang menyenangkan tercipta bila satu dengan yang lain itu saling menerima, yaitu menerima orang yang memiliki kelemahan secara karakter. Ada orang yang kurang rapi, ada orang yang kurang peduli, ada orang yang asal ngomong, ada orang yang suka ngatur, dan sebagainya. Kita perlu belajar menunjukkan sikap penerimaan kepada mereka. Bagaimana caranya? Lihatlah kelebihannya atau fokuslah pada kelebihannya. Misalnya, orang yang kurang rapi biasanya gak rewel. Orang yang kurang peduli biasanya gak ngerepoti. Orang yang suka ngatur biasanya punya kepedulian yang tinggi. Orang yang asal ngomong biasanya gak gampang tersinggung. Itulah yang dimaksud dengan menerima orang dengan kelemahan secara karakter. Yang kedua adalah menerima orang yang mengalami kegagalan. Di luar rumah, kita akan menghadapi berbagai kompetisi atau tuntutan untuk mencapai standar-standar tertentu agar bisa diterima oleh komunitas, oleh organisasi di mana kita berada. Tidak jarang kita mengalami penolakan-penolakan di luar rumah. Misalnya, anak kita merasa gagal karena tidak bisa mengikuti kejuaraan atau lomba bola basket yang diadakan antar sekolah, karena permainannya dinilai belum mencapai standar. Seorang ayah yang tidak berhasil mendapatkan promosi kenaikan pangkat karena kinerjanya dinilai belum memenuhi syarat. Penolakan-penolakan ini wajar terjadi di luar rumah. Tetapi rumah atau keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman
bagi setiap orang yang mengalami kegagalan dan penolakan di luar rumah, karena mereka merasakan diterima apa adanya saat mereka pulang ke rumah. Selanjutnya, penerimaan yang seperti apa? Yaitu menerima orang yang melakukan kesalahan. Setiap orang bisa melakukan kesalahan di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja, termasuk di dalam rumah, terhadap orang-orang yang ada di rumah. Kita juga perlu mengembangkan sikap atau budaya pengampunan. Tuhan Yesus meminta kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita tidak boleh berhenti mengampuni. Salah satu cara agar kita bisa menerima orang lain adalah mengampuni. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah merugikan orang lain, pernah menyakiti orang lain. Dan pengampunan justru harus dimulai dari rumah, dibudayakan dari rumah, karena banyak kasus kepahitan, sakit hati itu berawal dari rumah. Suami terhadap istri dan sebaliknya, orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Salah seorang anak saya beberapa kali mengalami kecelakaan mobil, dan saya harus membantu menyelesaikan urusan tersebut, di mana urusan tersebut menyita emosi saya, waktu saya, energi, dan keuangan. Tapi saya belajar menerima anak saya yang melakukan kesalahan dengan kebesaran hati. Ada hal yang positif bila kita mau belajar menerima orang lain. Apa itu? Kita tidak lagi menjadi orang yang suka menuntut. Dan ini akan membuat orang di sekitar kita bisa merasa aman, bisa merasa nyaman. Hal yang kedua yang membuat suasana rumah menjadi menyenangkan, karena orang-orang di dalamnya belajar untuk mempraktekkan apa yang namanya penghargaan atau apresiasi. Kita akan membaca kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Bapak Ibu perhatikan bahwa salah satu kata-kata yang menyenangkan itu adalah ketika kita memberikan apresiasi, ketika kita memberikan penghargaan kepada orang lain. Semua orang membutuhkan apresiasi. Semua orang mengharapkan apresiasi. Semua orang akan senang ketika mendapatkan apresiasi. Tapi ironisnya adalah banyak orang hanya mengharapkan menerima apresiasi, tapi enggan memberikan apresiasi kepada orang lain. Kita perlu melatih diri kita memberikan apresiasi secara tulus kepada orang lain. Dan itu dimulai kepada orang-orang yang serumah dengan kita. Apresiasi akan membuat orang lain merasa dihargai. Apresiasi akan membuat orang lain merasa dikasihi. Betapa menyenangkan bila rumah kita dihuni oleh orang-orang yang merasa dikasihi, orang-orang yang merasa dihargai, orang-orang yang bahagia. Maka saya percaya relasi yang terjadi di antara orang-orang di rumah kita adalah relasi yang menyenangkan. Apresiasi diberikan kepada siapa saja, diberikan kepada orang yang sudah melakukan kewajibannya. Contohnya, istri kepada suaminya. Terima kasih Pak, kamu sudah bekerja dengan susah payah untuk membiayai kami sekeluarga. Kemudian suami kepada istri. Terima kasih sayang,
kamu sudah mengurus anak-anak dan rumah dengan baik. Orang tua kepada anaknya, terima kasih nak, kamu sudah menempuh studi dengan baik. Anak kepada orang tuanya, terima kasih papa, mama, sudah menjadi papa, mama yang membesarkan aku dengan kasih sayang selama ini. Saya menyadari untuk banyak orang hal ini tidak mudah karena tidak terbiasa. Tapi sebenarnya semua orang bisa melakukan asalkan mau. Memberikan apresiasi kepada orang yang telah melakukan perubahan yang positif atau mencapai suatu prestasi. Ini apresiasi yang kedua, yaitu memberikan apresiasi kepada orang yang telah melakukan perubahan yang positif atau telah mencapai suatu prestasi. Saya menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dan apresiasi kepada salah seorang anak saya yang hari-hari ini suka memuji dan menyembah Tuhan dengan bermain gitar. Padahal dia tidak pernah kursus bermain gitar, hanya belajar main gitar sendiri dari YouTube. Bahkan anak saya bisa memuji dan menyembah Tuhan untuk memimpin teman-teman sekelasnya di pagi hari sebelum acara belajar mengajar dimulai. Apresiasi saya ini membuat ia semakin bersemangat melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun perubahan positif yang ditunjukkan orang-orang di rumah saudara, berikanlah apresiasi, karena itu akan mendorong, karena itu akan memberikan semangat kepada orang-orang tersebut untuk terus melakukannya, bahkan melakukannya lebih baik lagi. Hal yang ketiga yang diperlukan agar sebuah rumah memiliki suasana yang menyenangkan adalah dukungan. Kita akan membaca kitab Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita memberikan dukungan kepada siapa? Yang pertama, kita perlu memberikan dukungan kepada orang yang sedang berjuang mencapai sesuatu atau meraih sesuatu. Istri saya saat ini sedang mengikuti kuliah konseling seperti saya. Karena pandemi, maka istri saya harus mengikuti kuliah secara online. Sebulan hanya 2 hari, tapi sehari bisa sampai 8 jam. Istri saya harus menghadapi komputer untuk mengikuti kelasnya. Dan saya tahu itu sangat melelahkan, karena saya pun pernah menjalani itu. Lebih-lebih saya tatap muka, itu lebih rileks. Tapi istri saya harus menghadapi komputer selama 8 jam. Saya tahu itu lebih melelahkan dari saya. Maka itu pada saat-saat tertentu, saya datang ke bangku atau meja istri saya. Kemudian saya pijat lehernya, saya pijat punggungnya, dan saya katakan, kamu luar biasa. Karena saya tahu, ini tidak terlalu menyenangkan bagi istri saya. Mengikuti seminar, pelajaran, tapi mungkin sudah ketularan saya, saudara. Setelah beberapa saat kemudian, gantian, anak saya yang paling kecil melakukan hal yang sama kepada istri saya. Dia pijat leher istri saya, dia pijat punggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa menyenangkan kalau kita tinggal di rumah, di mana ada orang-orang yang mau mendukung kita saat kita sedang berjuang meraih sesuatu. Bentuk dukungan yang kedua adalah kita perlu memberikan dukungan kepada orang yang ingin pulih dari suatu kondisi tertentu.
Ada orang yang ingin pulih dari gangguan mental. Ada orang yang ingin pulih dari kebiasaan buruk. Ada orang yang ingin pulih dari penyakitnya. Mereka semua butuh dukungan. Dan orang yang diharapkan paling bisa mendukung adalah keluarga. Orang yang diharapkan paling bisa mendukung adalah orang terdekat. Orang yang diharapkan paling bisa mendukung adalah orang yang tinggal serumah. Saya ingin menyampaikan kesaksian seorang istri yang terkena penyakit kanker darah dengan jenis tertentu, di mana dia bisa bersemangat menjalani terapinya, bisa menunjukkan pemulihan yang signifikan. Apa rahasianya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Suaminya, seorang pria yang berusia 60 tahun, bilang kepada istri tersebut, "Aku tidak ingin ditinggal kamu. Aku pengen hidup bersamamu 25 tahun lagi." Sebuah kalimat yang membuat istrinya merasa dibutuhkan. Kalimat yang membuat istrinya merasa disayangi. Kalimat yang membuat istrinya merasa dihargai. Kalimat yang membuat istrinya merasa didukung. Kalimat yang membuat istrinya merasa ada orang yang mau mendampingi dia untuk berjuang bagi kesembuhan penyakitnya. Inilah dukungan yang luar biasa yang bisa memberikan gairah, memberikan semangat untuk kita bisa mengusahakan menjalani keadaan atau kondisi yang tidak mudah, menjalani hidup dengan semangat yang luar biasa. Bapak Ibu ingat bahwa kondisi kejiwaan yang baik punya andil yang besar kepada proses terapi atau penyembuhan sebuah penyakit. Saat ini ada banyak orang yang tertekan jiwanya. Ada banyak orang yang stres. Namun bila kita mau mengusahakan agar rumah kita memiliki suasana yang menyenangkan, saya percaya hal ini akan menolong orang-orang yang tinggal di dalam rumah terhindar dari tekanan jiwa yang berlebihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berpikir, kita perlu merencanakan, kita perlu melakukan tindakan yang nyata untuk membangun suasana rumah kita sehingga bisa menyenangkan bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, yaitu penerimaan, penghargaan, dan dukungan, mana yang belum pernah atau jarang sekali kita lakukan? Mari kita mulai dari diri kita secara pribadi, agar orang lain yang tinggal serumah dengan kita bisa terinspirasi, termotivasi untuk memberikan penerimaan, untuk memberikan penghargaan, untuk memberikan dukungan, sehingga akhirnya hal-hal yang baik ini bisa membentuk budaya keluarga yang sehat. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Kami menyadari bahwa kami sebagai bagian dari sebuah keluarga perlu memikirkan, perlu merencanakan, perlu berjuang bersama-sama untuk membangun, untuk membentuk sebuah rumah dengan suasana yang menyenangkan, agar kami yang tinggal di rumah kami boleh merasakan suasana yang menyenangkan, suasana yang membahagiakan, sehingga kami boleh betah tinggal di rumah. Kami boleh menikmati suasana rumah yang begitu menyenangkan, yang membuat kami terhindar dari stres yang berlebihan, yang membuat kami betah di rumah. Bapa Surgawi, Engkau mengajar kepada kami semua sebagai pribadi maupun sebagai keluarga secara bersama-sama untuk belajar mempraktekkan penerimaan kepada orang-orang yang mengalami kelemahan secara karakter, kepada orang-orang yang mengalami kegagalan, kepada orang-orang yang mengalami kesalahan Tuhan, melakukan kesalahan. Bapa, kami juga belajar untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang serumah dengan kami, orang-orang yang telah melakukan kewajibannya, orang-orang yang telah melakukan perubahan-perubahan yang positif, orang-orang yang telah mencapai prestasi tertentu. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mendukung orang-orang yang sedang berjuang meraih sesuatu, orang-orang yang ingin pulih dari kondisi tertentu. Bapa, Engkau mengajar kepada kami semua untuk mempraktekkan hal-hal ini, agar rumah kami menjadi rumah yang sangat menyenangkan untuk kami tinggali. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan kami, untuk membekali kami, mempraktekkan apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu turun untuk setiap orang yang sudah mendengar, setiap keluarga yang sudah mendengar, sehingga mereka boleh menikmati suasana rumah yang menyenangkan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersehati berdoa agar calon wali kota dan wakil wali kota di Surabaya, yaitu Bapak Eri Cahyadi dan pasangannya Bapak Armuji, beserta Bapak Mahfud Arifin, beserta pasangannya Bapak Mujiaman Sukirno, dapat berkompetisi secara jujur, secara adil, dan sehat, sehingga masyarakat Surabaya dapat menentukan pilihannya dengan tepat. Kami sungguh berdoa agar Engkau memilihkan bagi kami wali kota dan wakil wali kota yang sungguh-sungguh punya kompetensi, yang sungguh-sungguh punya perjuangan, mau berjuang untuk kepentingan masyarakat Surabaya. Bapa, kami juga berdoa agar pemerintah sungguh-sungguh memberikan perlindungan ekstra kepada para tenaga medis yang rawan terpapar virus COVID-19, sehingga mereka merasa aman dalam menolong pasien mereka. Begitu juga dengan keluarga mereka, Engkau tetap melindungi keluarga mereka. Kami juga berdoa agar pemurid dan murid mengalami sendiri betapa menyenangkan melakukan pemuridan,
sehingga mereka bergairah ketika memuridkan dan dimuridkan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.